Welcome to my channel. Halo, selamat datang di video gua. Di video ini gue bakal bahas tentang 16 reguler yang berhasil lolos pada season 1 Tower of God. Buat kalian yang udah baca atau nonton Tower of God, mungkin kalian penasaran sama nama-nama reguler yang berhasil lolos pada season 1 Tower of God. Jadi di sini gue akan kenalin nama-nama dari 16 reguler yang berhasil lolos pada season 1 sesuai dengan urutan kekuatannya. Dimulai dari yang paling lemah versi Andrew Channel. Di nomor 16 ada Parakill. Dia mempunyai ciri-ciri kulit berwarna hijau dan sering menggunakan tudung berwarna hitam. Karakter ini mempunyai sifat yang konyol dan seringkali dia mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya sendiri. Dia sering memanggil orang lain dengan sebutan sampah dan selalu berpikir kalau dia adalah pembawa revolusi bagi menara. Parakill pertama kali diperlihatkan pada chapter 29 saat pembagian kelas Spear Barrier. Alasan Parakill kenapa gue taruh di posisi paling lemah, walaupun untuk kekuatannya sendiri belum terlihat jelas dan dia bisa lulus semua ujian lantai 2, bukan berarti dia ini kuat, karena sebenarnya dia lulus ujian pun berdasarkan keberuntungan dan mengorbankan orang lain. Jadi menurut gue Parakill ini nggak begitu berguna, karena di setiap tes kerjaan dia hanya membuat kacau dan seringkali hampir membuat timnya kalah. Karena itu menurut gue dia itu paling cocok di posisi 16. Selanjutnya posisi ke-15 yaitu Levin. Karakter yang pada awal episode muncul sebagai sniper ini, di animenya dia terlihat tidak lulus pada ujian yang diberikan Leloro untuk melewati tembok Shinsu. Tapi pada serial komiknya diketahui bahwa dia berhasil melewati tes tembok Shinsu dan berhasil melewati semua ujian pada lantai 2. Dia juga terlihat membantu kelompok BAM pada ujian tes terakhir. Dia menempati posisi sebagai light barrier, walaupun bukan terlihat karakter yang kuat, tapi menurut gua kekuatan snipernya yang dapat dengan mudah membunuh orang dari kejauhan ini dan tambahan posisi light barrier untuk mengumpulkan informasi dari lighthouse-nya menjadikan dia cukup berguna dalam pertarungan. Sehingga gue bisa bilang kekuatan dia di atas dari Parakill. Dan gue menempatkan dia pada posisi ke-15. Selanjutnya yang ke-14, Sunwonare. Mempunyai ciri-ciri anak perempuan kecil dengan rambut pendek berwarna kuning. Pada awal dia membentuk tim bersama Hong Chunhwa dan berhasil melewati semua ujian di lantai 2. Sunwonare diposisikan sebagai scout dan dia mempunyai spesial posisi yaitu anima. Sebagai anima dia mempunyai kemampuan khusus untuk mengendalikan hewan-hewan yang ada di menara. Menurut pengakuan Sunwonare pada episode ke-64 bahwa dia berasal dari peternak ikan Shinsu sehingga dia mampu mengendalikan beberapa hewan yang ada di menara. Menurut gue walaupun dia terlihat masih kecil, kondisi fisiknya juga terlihat masih lemah dibanding Levin dan Parakill. Namun kekuatan dia bisa mengendalikan binatang ini menjadi nilai plus ditambah posisi dia sebagai scout yang mengharuskan dia bertarung di garis depan. Karena itu gue menempatkan dia di posisi ke-14. Posisi ke-13, Russell. Karakter satu ini menjadi tokoh penting dalam season 1 Tower of God. Russell juga dikenal sebagai Michelle-like, mempunyai ciri-ciri rambut berwarna kuning dan tinggi 164 cm. Cewek ini menempati posisi sebagai light barrier dan berhasil melewati semua ujian pada lantai 2. Kekuatan Russell pada season 1 ini belum ditunjukkan sama sekali, namun alasan gue menempatkan dia pada posisi ke-13 karena sifatnya yang licik dan berani melakukan apapun untuk mendapatkan sesuatu, membuat gue berpikir dia akan melakukan segala cara untuk melawan musuhnya. Buat kalian yang udah baca Tower of God, pasti kalian tahu apa aja yang udah dilakuin Russell buat melewati ujian setiap lantainya. Sehingga menurut gue dia layak ditaruh posisi ke-13. Posisi ke-12, Balaros. Balaros adalah salah satu reguler yang diajak oleh Kun Aguero untuk masuk ke dalam tas bersama Grey dan Kukaku Rakukakuka. Di antara mereka bertiga diketahui hanya dia yang berhasil lolos semua ujian pada lantai 2. Nama Balaros ini diambil dari nama pemain bola Netherlands yaitu Khalid Balaros. Alasan gue menempatkan dia pada posisi ke-12 yaitu kita bisa lihat pada saat kemunculan pertamanya dalam Crown Game untuk membantu tim BAM memenangkan ronde keempat sebagai balasan karena Kun membawa dia melewati beberapa tes ujian di lantai 2. Balaros berhasil mengalahkan beberapa reguler pada ronde 4 di Crown Game dengan mudah. Diketahui dia memiliki senjata pada tangan kirinya yang digunakan untuk menyerang dengan melemparkan sesuatu seperti bumerang. Namun senjata ini digunakan pada komiknya saja. Tetapi pada animenya senjata ini tidak digunakan oleh Balaros pada Crown Game. Dia hanya fokus menggunakan kekuatan fisiknya untuk bertarung dalam Crown Game. Senjata dan kekuatan fisiknya yang cukup kuat Balaros menjadikan salah satu karakter yang sedikit sulit untuk dikalahkan dalam bertarung. Sehingga gue menaruh dia pada posisi ke-12. Posisi ke-11, Shibisu. Karakter yang awalnya selalu menggunakan baju olahraga ini menempati posisi ke-11 karena kepintarannya yang hampir menyamai Kun Aguero. Alasan Shibisu menaiki menara karena dia mempunyai janji dengan temannya untuk menjadi ranker yang hebat. Shibisu menempati posisi sebagai scout dan merupakan reguler dengan poin tertinggi pada posisi scout. Pada season 1 ini diketahui bahwa Shibisu mempunyai teknik bela diri untuk bertarung.
Walaupun kedengarannya seperti dia berbohong, bela diri Shibisu ini dibuktikan pada saat Crown Game bahwa dia berhasil menahan 2 orang reguler, yaitu Ho dan Serena Rinen dengan bela dirinya. Walaupun akhirnya harus ditolong juga oleh Hats. Kepintaran dia ini juga dibuktikan pada saat ujian Hansung Yu. Dia berhasil melewati ujian ini dengan sempurna dan membawa timnya Anak dan Hats untuk melewati ujian. Lalu dia juga hampir mengetahui semua rencana yang Kun Aguero buat dalam ujian terakhir pada lantai 2. Karena kecerdasan ini, gue menempatkan Shibisu pada posisi ke-11. Posisi ke-10, Alexei Amigocha. Karakter ini memiliki ciri-ciri berbadan besar dan memiliki sayap pada punggungnya. Walaupun terlihat kekuatannya ada pada boxingnya, Amigocha menempati posisi sebagai spear bearer. Dengan posisi sebagai spear bearer dan kekuatan utama pada boxingnya ini, membuat dia bisa bertarung dengan jarak jauh dan jarak dekat. Sayap pada punggungnya itu walaupun tidak bisa digunakan untuk terbang, namun bisa membantu dia untuk melompat lebih jauh. Pada ujian hide and seek, Amigocha hampir beberapa kali berhasil mengenai Ranker dengan tombak dan akhirnya dia berani menghadapi Ranker langsung dengan tinjunya itu. Walaupun ya Amigocha ini langsung dikalahkan oleh kuat si Ranker dalam beberapa detik doang. Saat menjelang ujian akhir di lantai 2, Amigocha terlihat sedang berlatih bersama Rak melempar tombak ke sasaran yang cukup jauh. Untuk kemampuannya sebagai spear bearer ini dan tinju yang kuat, akhirnya gue memutuskan untuk menempatkan Amigocha pada posisi top 10 reguler yang lolos pada ujian season 1. Posisi ke-9, Hong Chunhwa. Hong Chunhwa ini berasal dari keluarga Hong, salah satu keluarga yang ada di dalam menara. Bersama Sunonare, dia berhasil melewati ujian yang ada pada lantai 2. Dia menempati posisi sebagai fisherman dan memiliki ignition weapon yang bernama Narumada. Pedang Narumada yang ia gunakan ini bisa menimbulkan ledakan Shinsu yang sebanding dengan kekuatan Ponseka Lauri. Dan diketahui senjata yang ia gunakan ini dimilikinya sebelum menaiki menara. Karena pedang Narumada yang ia gunakan ini menjadi alasan gue menempatkan dia pada posisi ke-9. Posisi ke-8, Bam ke-25. Bam ke-25 atau dalam animenya disebut Yoru, karakter ini adalah tokoh utama dari cerita Tower of God. Walaupun tokoh utama, kekuatan Bam pada season 1 masih jauh dibanding karakter-karakter lain. Dengan kemampuannya yang dapat mengendalikan Shinsu, menempatkan dia pada posisi Wave Controller. Kemampuan Bam sudah sangat jauh dibanding pertama kali saat Bam masuk menara dan saat Bam sudah belajar mengendalikan Shinsu. Pada season 1, Bam mempelajari teknik Ranker yang bernama Fast Skip, yang dipelajari dari Ranker Quan dengan meniru jurusnya. Fast Skip ini dapat memberhentikan setingkat Ranker dalam beberapa detik. Bam juga memiliki kekebalan terhadap Shinsu yang membuatnya kebal akan beberapa serangan dari Shinsu. Terbukti saat Bam terkena serangan ledakan Shinsu dari pedang Narumada, jadi gue menempatkan dia di atas Hong Chunhwa pada posisi ke-8. Posisi ke-7 yaitu Rak Right Riser. Karakter ini memiliki tinggi 3 meter dan mempunyai bentuk seperti buaya. Nama belakang Rak diambil dari ras Right Riser. Tempat Rak berasal hanya terdapat ras Right Riser dan kura-kura, sehingga Rak menganggap semua makhluk ini kura-kura kecuali ras dia sendiri. Rak bertarung menggunakan kekuatan fisiknya dan tombak berwarna merah, dan dia menempati posisi sebagai spear bearer. Tujuan dia menaiki menara adalah untuk melampaui segalanya, karena tujuan inilah membuat dia menantang semua orang yang kelihatan kuat. Rak bisa merasakan kekuatan dari orang lain dan juga merasakan aura kekuatan dari sebuah senjata. Pada awal episode, Rak merasakan kekuatan dari 2 senjata kelas tinggi yaitu Green Apple dan Black March. Rak merasakan kekuatan dari Black March yang Bam pegang dan dia menantang Bam untuk bertarung melawannya. Pendapat gue kenapa Rak memilih Bam sebagai lawannya dibanding Anak pemegang Green Apple, karena Rak waktu itu berasa belum bisa melawan Anak dengan Green Apple-nya dibanding Bam dengan Black March-nya. Lalu kemampuannya dalam posisi spear bearer juga tidak diragukan lagi. Setelah Artyom berhasil lulus ujian dalam Sky Coba, Rak termotivasi untuk mengasah kemampuannya dalam melempar tombak sehingga dia juga bisa lulus dalam ujian tes tersebut. Pasan ini menjadikan Rak pada posisi ke-7 di atas tokoh utama Tower of God. Posisi ke-6 yaitu Hatsu. Hatsu atau Hats memiliki ciri-ciri seperti pejuang samurai dari Jepang dengan tinggi 197 cm. Hats berasal dari keluarga pembuat pedang sehingga dia bertarung menggunakan pedang yang dibuat oleh ayahnya. Pada awal Hats muncul, dia bertemu dengan Anak dan berhasil mengimbangi kekuatan Anak yang menggunakan Green Apple. Padahal Hats bukan berasal dari 10 keluarga agung. Lalu pada ujian hide and seek, Hats berhasil menahan Quan cukup lama walaupun kemampuan Quan saat itu dibatasi. Walaupun kekuatan Quan dibatasi, namun dia adalah Ranker, hal yang cukup mustahil bagi regular kelas F untuk dapat menahan sekelas Ranker. Karena berhasil mengimbangi Anak jahat dan menahan Ranker Quan, ini menjadikan alasan gue untuk menempatkan Hats pada posisi ke-6. Posisi ke-5, Eurasia Ponseka Lauri. Lauri berasal dari salah satu 10 keluarga agung yaitu keluarga Eurasia. Dia adalah salah satu regular berbakat dari keluarganya. Karena darah dari keluarga agung ini membuat dia mudah untuk mengendalikan Shinsu sehingga menjadikan dia pada posisi wave controller yang hebat. Karena kehebatannya ini dan berasal dari keluarga Eurasia, Lauri yakin bahwa dia pasti lulus setiap ujian dalam season 1. Dengan kemampuannya mengendalikan Shinsu ini, dia bisa membuat dirinya melayang dan menyerang seseorang dengan ledakan Shinsu yang sangat besar. Dia juga dapat memojokkan Anak dan membuat Anak terpaksa untuk mengaktifkan kekuatan Green Apple-nya pada saat Crown Game. Namun menurut gue kekuatan Lauri ini belum bisa mengalahkan Anak pada saat dia mengaktifkan Green Apple-nya, sehingga membuat gue menaruh dia pada posisi ke-5. Posisi ke-4 yaitu Kun Aguero Agnis. Karakter ini juga berasal dari salah satu 10 keluarga agung yaitu keluarga Kun. Ciri-ciri keluarga Kun memiliki warna rambut berwarna biru terang. Kun Aguero Agnis adalah teman baik dari tokoh utama Tower of God yaitu Bam. Pada season 1, Kun bertarung menggunakan tas yang selalu dia bawa yaitu bernama Manbaro Dena. Tas ini dapat menahan berbagai serangan baik Shinsu maupun serangan fisik. Lalu tas ini dapat menggandakan suatu benda dan juga dapat menjadikan tas ini sebagai kantong dimensi. Singkatnya seperti kantong Doraemon.
Kun juga mempunyai kecepatan yang luar biasa. Pada edisi Crown Game, Kun menunjukkan kecepatan yang luar biasa saat merebut mahkota. Kun juga memiliki pemikiran yang cerdas dan juga rencana yang hebat untuk melewati setiap ujian lantai yang ada. Sifat yang cerdas dan sifat yang suka mengatur orang lain menempatkan dia sebagai light bearer yang handal. Kun juga membuat setiap rencana pada ujian berjalan sempurna sesuai kemauannya dia. Karena kecerdasan dan kekuatan inilah yang menjadikan dia pada posisi nomor 4 terkuat dari regular season 1. Posisi ketiga, anak jahat. Anak jahat memiliki ciri-ciri mempunyai buntut dan berwarna hijau sehingga dia sering dipanggil dengan kadal. Nama anak ini diambil dari nama ibunya yang sebelumnya adalah Putri Jahat. Dia menaiki menara dengan memakai nama ibunya dan berencana membalaskan dendam karena kematian ibunya. Ibunya mewarisi anak salah satu dari 13 senjata bulan yaitu Green April. Meskipun dia memiliki senjata yang hebat, anak pada dasarnya memiliki kekuatan dan kelincahan yang cukup hebat dikarenakan dia juga memiliki sedikit kekuatan jahat pada dirinya, walaupun tidak secara sah dan tidak diakui oleh Jahat. Anak menjadi salah satu regular yang kuat pada season 1 karena kelincahannya dan kekuatannya ini. Fisik yang kuat ini dibuktikan pada saat anak terkena tonjokan oleh Sofin saat berlangsungnya Crown Game. Dia juga bisa mengaktifkan senjata Green April miliknya sehingga sangat sulit untuk mengalahkannya. Anak ditempatkan pada posisi Fisherman karena kekuatan ini dia menjadi Fisherman nomor 2 terkuat pada season 1. Pada ujian akhir, anak berani dan tidak ragu menghadapi seorang ranker sendirian. Ranker ini bernama Lopo Biaren. Dia adalah salah satu pembunuh jahat nomor ke-67. Karena alasan ini gue menjadikan anak pada posisi ketiga regular terkuat pada season 1 ini. Posisi kedua, Endorsi Jahat. Merupakan salah satu dari Putri Jahat. Beda dengan anak, Endorsi ini resmi dan menerima langsung sebagian kekuatan dari Jahat. Ciri-ciri Endorsi sendiri berambut pendek dan terdapat tanduk kecil pada bagian kanan kepalanya. Diketahui bahwa Endorsi juga berasal dari salah satu suku keluarga agung yang ada di menara. Namun belum dipastikan nama keluarga agung Endorsi berasal. Endorsi menceritakan bahwa persaingan untuk menjadikan dia salah satu putri jahat sangatlah sulit, sehingga kemampuan bertarung dan fisiknya tidak perlu diragukan lagi. Pada ujian hide and seek, dia menipu rekannya dan berhasil mengalahkan semua fisherman yang ada di saat itu dengan mudah. Dia juga dapat menipu dan mengalahkan ranker pada ujian hide and seek, walaupun dia harus dibantu oleh Bam dan ranker yang dilawan itu dibatasi kekuatannya. Karena itu gue menaruh dia pada posisi kedua di atas anak. Posisi ke-1. Posisi ke-1 ini adalah posisi terkuat dari semua regular yang lolos pada season 1. Di sini gue menempatkan Arkyung sebagai regular terkuat nomor 1. Arkyung memiliki ciri-ciri berbadan besar dan memiliki tinggi hampir 2 kali dari Rak. Dia berpenampilan menggunakan pakaian panglima perang dari Jepang dan menutupi hampir semua bagian muka kecuali mulutnya. Belum diketahui jelas asal-usul Arkyung, namun pada season 1 diketahui dia ditugaskan oleh Hayden selaku administrator lantai 1 untuk membawa Rachel melewati ujian pada lantai 2. Dari hal ini gue berpendapat, Don tidak mungkin menugaskan Arkyung untuk membantu Rachel jika ia tidak mempunyai kemampuan spesial. Pada ujian awal dia bersama Endorsi mengalahkan 197 regular lainnya, walaupun tidak dikasih tahu berapa jumlah orang yang telah dikalahkan oleh Arkyung. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kekuatannya setara dengan Endorsi. Dan jika kalian amati baik dalam komik maupun animenya, bahwa senjata Arkyung saat itu berlumuran darah. Hal ini membuat gue berpendapat bahwa Arkyung lebih banyak mengalahkan regular dibanding Endorsi. Lalu pada saat pembagian posisi dia mendapatkan posisi sebagai Spear Barrier. Dan dia berhasil lulus dalam ujian melempar tombak hanya dengan sekali coba saja. Membuat gue berpendapat bahwa Arkyung berhak mendapatkan posisi 1 dari semua regular yang lolos pada season 1. Oke, itu semua urutan 16 regular yang lolos pada season 1, dari yang terlemah hingga terkuat versi Andrew Channel. Jika kalian mempunyai pendapat atau info seputar video gue kali ini, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan tungguin info-info selanjutnya soal Tower of God di video gue yang lainnya. Dan thank you udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.